Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tiara Putri dengan NIM 2017-0430-005. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Mega Permatasari Asyifa Putri, NIM 229. Perkenalkan, nama saya Khairani Mutmainnah dari Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Syafrizal Putra Pangestu. Oke, perkenalkan, namaku Zeni Nurhidayah Rizkia dari kelas Ekonomi Sumber Daya Alam F dengan NIM 2017-043-0048. Di sini, saya bersama teman-teman saya sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai dinamika kependudukan. Di sini saya akan membahas mengenai dinamika kependudukan. Pengertian dinamika kependudukan merupakan suatu perubahan keadaan penduduk atau juga bisa dikatakan kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, maupun perpindahan. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Yang pertama, fertilitas atau angka kelahiran, yaitu angka yang menunjukkan bayi lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran dikatakan tinggi jika angka kelahiran berkisar lebih dari 30 per tahun. Angka kelahiran dikatakan sedang jika angka kelahiran berkisar 20-30 per tahun. Angka kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar kurang dari 20 per tahun. Yang kedua, ada mortalitas atau angka kematian, yaitu angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas dikatakan tinggi apabila jumlah kematian berkisar lebih dari 18 per tahun. Mortalitas dikatakan sedang jika jumlah kematian antara 14-18 per tahun. Mortalitas dikatakan rendah apabila jumlah kematian antara 9-13 per tahun. Yang ketiga, ada perpindahan penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya. Perpindahan penduduk atau migrasi ini dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, emigrasi, perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak dinamika penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari karena hal tersebut terjadi secara terus-menerus. Yang menjadi permasalahan jika pertambahan penduduk ini tidak terkendali sehingga mencapai titik ledakan penduduk yang ditandai dengan sebuah peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan tiba-tiba. Yang kedua, peningkatan pengangguran. Peningkatan pengangguran yang cepat disebabkan adanya suatu pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan suatu lapangan pekerjaan yang dapat menampung jumlah pencari kerja yang meningkat. Pertumbuhan penduduk yang berarti juga peningkatan jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatnya kemiskinan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya menyebabkan terjadinya kelangkaan pada sumber daya. Akibatnya, dalam upaya pemenuhan kebutuhannya terjadi kompetisi sampai pada akhirnya menjadi kenaikan harga kebutuhan. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Yang keempat, penurunan tingkat kesehatan. Jangankan untuk membiayai dalam pemeliharaan kesehatan, dalam memenuhi kebutuhan pokok saja menjadi sulit jika terjadi ledakan penduduk. Akibatnya akan terjadi penurunan pada tingkat kesehatan seperti gizi buruk, terjangkitnya sebuah penyakit busung, lapar di masyarakat, dan permasalahan kesehatan lainnya. Yang terakhir, menurunnya tingkat pendidikan. Semakin cepatnya pada peningkatan penduduk menyebabkan tingginya jumlah anak usia sekolah. Peningkatan ini akan menyebabkan masalah seperti kesempatan yang mendapatkan pendidikan yang makin sempit dan tingginya biaya pendidikan yang akan membebani masyarakat. Dan solusinya, yang pertama, peningkatan pendapatan per kapita. Upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita, pemerintah melakukan usaha antara lain memperkecil pertambahan penduduk, diantaranya dengan penggalangan program KB dan peningkatan pendidikan, memperbanyak hasil produksi, baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa atau pelayanan,
memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang. Yang kedua, solusinya peningkatan bidang pendidikan. Pemberian beasiswa kepada pelajar dari keluarga tidak mampu tetapi berprestasi di sekolahnya, meningkatkan pengetahuan para pendidik, guru atau dosen dengan penataran dan pelatihan, penyempurnaan kurikulum sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, menggalakkan partisipasi pihak swasta untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan. Yang ketiga, peningkatan bidang kesehatan, melaksanakan program perbaikan gizi, perbaikan lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Yang selanjutnya, penambahan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pembangunan puskesmas dan rumah sakit. Solusi yang keempat, pemerataan penyebaran penduduk. Untuk mengatasi masalah pemerataan penduduk, program pemerintah yang terkenal dalam upaya mengatasi masalah tersebut adalah transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang belum padat penduduk. Tujuan melaksanakan transmigrasi yaitu meratakan persebaran penduduk di Indonesia, peningkatan taraf hidup transmigran, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dan yang terakhir menyediakan lapangan kerja bagi transmigran. Solusi yang terakhir, mengatasi usia perkawinan. Salah satu program kependudukan yang dapat mengendalikan jumlah penduduk dan langsung sasarannya terhadap perkawinan pertama pada perempuan adalah program pendewasaan usia perkawinan. Program pendewasaan usia perkawinan ini adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pertumbuhan penduduk. Teman-teman tahu nggak apa yang dikatakan penduduk? Jadi, penduduk adalah semua orang yang berdomisili atau yang berada di suatu wilayah selama kurun waktu 6 bulan atau kurang atau lebih dengan tujuan akan menetap di wilayah tersebut. Contohnya penduduk Indonesia. Dia dikatakan penduduk Indonesia jika telah berada atau telah berdomisili, telah menetap di wilayah Indonesia selama kurun waktu tersebut. Mengapa? Berdasarkan proyeksi, Indonesia akan mengalami masa bonus demografi di tahun 2045. Dapat kita lihat pada slide, terdapat kurva yang memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia. Ini diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik, di mana usia yang belum produktif itu relatif datar, dan usia yang tidak produktif itu meningkat namun hanya dalam skala kecil, dan usia yang produktif itu meningkat dalam jumlah yang banyak. Sehingga di tahun 2020 ini, usia yang produktif telah mencapai 68,75% dari seluruh atau total populasi penduduk Indonesia. Artinya, jumlah penduduk usia yang produktif itu lebih banyak daripada penduduk yang tidak produktif, baik yang belum maupun yang sudah tidak produktif. Itu diperkirakan akan mencapai 318,96 juta jiwa penduduk di tahun 2045. Di sini saya akan membahas mengenai teori pertumbuhan penduduk. Yang pertama oleh Marxis. Ia mengemukakan bahwa semakin banyak jumlah manusia, semakin tinggi juga jumlah produksi yang dihasilkan. Yang kedua ada Paul Ehrlich. Dalam bukunya yang berjudul The Population Bomb, ia menggambarkan bahwa penduduk dan lingkungan di dunia ini sebagai berikut. Yang pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia. Yang kedua, keadaan bahan makanan sudah berkurang atau terbatas. Yang ketiga, karena terlalu banyak manusia di dunia ini, maka lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar. Yang ketiga ada Robert Thomas Malthus. Ia sebagai pelopor terkenal dalam teori kependudukan yang biasa disebut sebagai prinsip kependudukan. Ia menggambarkan bahwasanya penduduk itu jika tidak ada batasnya dalam berkembang biak, maka ia akan memenuhi permukaan bumi ini. Nah, penduduk atau manusia ini untuk bertahan hidup ia memerlukan makanan. Nah, dapat dilihat bahwa hari ini laju pertumbuhan makanan itu sangat terbatas atau sudah berkurang bahan makanan itu. Nah, laju pertumbuhan bahan makanan ini tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk. Maka hal ini yang menjadikan sumber kemelaratan dan kemiskinan pada manusia.
Selanjutnya, macam-macam pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Ini didapat dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Yang kedua, pertumbuhan penduduk migrasi, yaitu dapat didapat dari selisih jumlah migrasi yang masuk atau imigrasi dengan jumlah migrasi yang keluar atau emigrasi. Yang terakhir ada pertumbuhan penduduk total. Ini dapat dihasilkan dari jumlah atau total pertumbuhan penduduk alami ditambah dengan total jumlah pertumbuhan penduduk migrasi. Untuk materi selanjutnya yang kedua ada komponen pertumbuhan penduduk. Nah, komponen pertumbuhan penduduk itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fertilitas, yang kedua ada mortalitas, dan yang ketiga ada migrasi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu ada fertilitas. Fertilitas itu merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk di samping migrasi yang masuk dari kelahiran. Nah, ini kenapa? Karena kelahiran itu membawa pengaruh ke jumlah penduduk yang lebih besar, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan gizi, ekonomi, maupun perawatan kesehatan. Nah, dalam fertilitas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fertilitas tahunan, yang kedua ada fertilitas kumulatif. Nah, yang pertama ada fertilitas tahunan itu juga dibagi lagi, ada ukurannya menjadi 4. Yang pertama ada tingkat fertilitas kasar, yang kedua ada tingkat fertilitas umum, dan yang ketiga ada age-specific fertility rate, dan yang keempat ada tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran. Nah, di samping itu, yang kedua ada pengukuran fertilitas kumulatif. Pengukuran fertilitas kumulatif ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada total fertility rate, yang kedua ada gross reproduction rate, dan yang ketiga ada net reproduction rate. Nah, dari kedua ukuran fertilitas tersebut, yang pertama tadi itu yang fertilitas tahunan itu untuk mengukur jumlah penduduk yang punya resiko untuk melahirkan pada tahun tertentu. Bedanya dengan yang kedua, yaitu untuk mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga mencapai umur tertentu sampai masa akhir reproduksinya. Nah, dari fertilitas tersebut terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kelahiran. Di antaranya yang pertama ada umur memulai hubungan kelamin, yang kedua ada selibat permanen yaitu proporsi perempuan yang tidak mengadakan hubungan kelamin, yang ketiga adanya lamanya masa reproduksi yang hilang yang disebabkan di antaranya yang pertama perceraian, perpisahan, atau suami atau istrinya meninggal dunia. Oke, untuk yang kedua, yaitu ada mortalitas. Mortalitas itu merupakan kematian. Nah, ukuran kematian menunjukkan angka yang dipakai sebagai dasar untuk mengetahui tinggi rendahnya suatu penduduk dalam sebuah negara. Nah, tinggi rendahnya tingkat mortalitas di suatu wilayah itu tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk saja, tapi juga menjadi sebuah barometer atau alat pengukur tentang kesehatan, kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Nah, mortalitas atau kematian penduduk itu merupakan salah satu variabel demografi yang penting. Tinggi rendahnya mortalitas di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi jumlah penduduk, tapi juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut, sekaligus juga untuk mencerminkan bagaimana kondisi ekonomi di daerah tersebut. Nah, pengukuran mortalitas sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada angka kematian kasar, yang kedua ada tingkat kematian menurut umur, dan yang ketiga ada infant mortality rate atau tingkat kematian. Dan yang terakhir dari komponen pertumbuhan penduduk ada migrasi. Nah, migrasi ini merupakan suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, perpindahan ini memunculkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya diantaranya suatu masyarakat dari desa ke kota akan lebih modernisasi kehidupannya, diantaranya untuk melakukan keterampilan, mengubah sikap dan perilaku, pandangan, terus untuk menambah inovasinya di perkotaan. Nah, selain itu juga ada dampak negatifnya, diantaranya apabila pertumbuhan proporsi penduduk kota lebih tinggi dari laju pertumbuhan industrialisasi dan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja. Nah, maka dari itu masyarakat desa akan berbondong-bondong ke kota yang akan menyebabkan kesempatan kerja di kota relatif menipis. Nah, hal itu akan mempengaruhi pertimbangan ekonomi
nasional yang berkaitan langsung dengan keuntungan atau manfaat-manfaat biaya relatif migrasi itu sendiri. Nah, untuk keputusan bermigrasi tergantung pada selisih pendapatan yang diharapkan kota untuk di pedesaan. Maksudnya ada dua variabel pokok, yaitu selisih upah aktual antara desa dan kota. Nah, laju migrasi di desa dan kota ini bisa terus berlangsung meskipun melebihi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Dengan demikian, lonjakan pengangguran di kota merupakan akibat yang tidak terhindarkan dari adanya ketidakseimbangan kesempatan ekonomi yang sangat parah antara perkotaan dan daerah pedesaan. Berdasarkan proyeksi Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2010 hingga 2035, jumlah penduduk Indonesia 2010 mencapai 238,52 juta jiwa. Adapun jumlah angka kelahiran mencapai 5 juta, sedangkan angka kematian 1,52 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011 bertambah sekitar 3,4 juta jiwa menjadi 242 juta jiwa. Masih menurut proyeksi tersebut, angka kelahiran terus menunjukkan penurunan hingga menjadi 4,29 juta jiwa pada tahun 2035. Seperti yang terlihat pada grafik yang ada di PowerPoint. Sebaliknya, jika angka kematian mengalami tren kenaikan hingga mencapai 2,68 juta jiwa pada tahun 2035 nanti. Dengan demikian, dependensi rasio atau rasio ketergantungan penduduk juga turun menjadi 47,7% pada tahun 2035 dari 50,5% pada tahun 2010. Nah, kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana, yakni dengan menunda usia pernikahan, mengatur jarak antar kelahiran anak, serta membatasi jumlah anak, membuat angka kelahiran bayi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sementara, angka kematian justru terlihat meningkat seiring makin banyaknya penduduk lanjut usia yang tutup usia. Jumlah populasi Indonesia pada 17 tahun yang akan datang diproyeksikan berjumlah 300. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi penduduk. Pengertian komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, pendidikan, dan letak geografis. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau penentu kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Manfaat komposisi penduduk. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah kelahiran serta kematian yang dialami sebuah wilayah. Yang kedua, pemerintah lebih mudah dalam memantau pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Dan yang terakhir, dengan mengetahui komposisi penduduk menurut usia, dapat mengetahui berapa jumlah kelompok usia sekolah, sehingga mempermudah pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pendidikan dasar melalui sarana prasarana dan beasiswa. Berikut adalah klasifikasi komposisi penduduk yang terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, komposisi penduduk biologis. Hal ini, usia dan jenis kelamin sering digunakan untuk analisis dan perencanaan pembangunan. Komposisi penduduk dalam pengelompokan usia dapat dibagi menjadi 3 macam. Usia 0-14 tahun dinamakan usia belum produktif atau non-produktif, di mana usia yang dapat dikatakan belum bekerja atau belum siap bekerja. Usia 15-64 tahun dinamakan usia produktif, di mana kelompok penduduk usia kerja yang siap bekerja. Usia 64 tahun ke atas disebut dengan usia pasca atau non-produktif atau tidak produktif. Yang kedua, komposisi penduduk sosial yang didasarkan pada pekerjaan seseorang, yaitu PNS, Polri, buruh, pedagang, petani, dan lain-lain. Yang ketiga, penduduk menurut pendidikan, didasarkan pada pendidikan seorang yang ditamatkan, yaitu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Yang keempat, penduduk menurut agama, didasarkan pada agama yang dianut penduduk, yaitu Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penduduk menurut aspek geografis,
digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal, yaitu pedesaan atau perkotaan. Kali ini saya akan menyampaikan studi kasus dari materi dinamika penduduk. Yang pertama yaitu wabah corona pengaruhi angka kemiskinan. Dilansir dari Mataram, Suara NTB, penyebaran virus corona di sejumlah negara telah bertambah terhadap sektor pariwisata. Terjadi penurunan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, termasuk NTB. Kalau dampak corona dihubungkan ke pariwisata, ya memang efek berpengaruh terhadap kemiskinan. Lalu, kalau sektor pariwisata terganggu, tentu ada kelompok-kelompok rumah tangga yang selama ini menerima pendapatan dari aktivitas pariwisata, tentu akan berkurang pendapatannya. Kalau kurang pendapatannya, tentu akan berpengaruh terutama mereka yang berada di kelompok menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah itu kan sangat sensitif dengan perubahan pendapatan. Ketika perubahan pendapatan turun karena penurunan pariwisata dan kelompok masyarakat itu mendapatkan penghasilan dari pariwisata, maka dia akan terdampak. Namun, sepanjang sektor pertanian tidak terganggu, maka dampaknya terhadap kemiskinan tidak akan terlalu besar. Karena sebagian besar kantong-kantong kemiskinan berada di desa. Masyarakat yang ada di desa sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Namun sektor pertanian dapat kena dampak apabila permintaan produk-produk pertanian berkurang akibat industri akomodasi mengurangi pembelian karena jumlah tamu atau wisatawan yang terbatas. Jadi kuncinya untuk menekan potensi naiknya angka kemiskinan akibat sektor pariwisata yang lesu karena penyebaran virus corona adalah memperkuat sektor pertanian. Kalaupun ada produk-produk pertanian yang tidak bisa diserap oleh industri akomodasi karena tamu yang terbatas, maka harus dicarikan pasar keluar daerah. Yang kedua, BPS Sensus Penduduk 2020 bisa online. Sensus penduduk menjadi hajatan besar bangsa yang dilakukan tiap dasawarsa pada tahun berakhiran 0. Setelah 6 kali memakai cara tradisional, Sensus penduduk 2020 hadir secara modern. Sensus penduduk 2020 bisa online. Sesuai dengan namanya, sensus penduduk secara umum bertujuan untuk menghitung penduduk Indonesia. Sensus penduduk 2020 menjadi sensus penduduk ke-7 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Memiliki dua tujuan besar. Yang pertama itu menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Yang kedua, menyediakan parameter demografi, proyek penduduk, serta indikator Sustainable Development Goals atau SDGs. Lalu, seberapa penting sih sensus penduduk 2020 bagi Indonesia? Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya sensus penduduk 2020 untuk menghasilkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan di berbagai bidang pembangunan. Nah, data hasil sensus penduduk 2020 tidak hanya bermanfaat untuk perencanaan di masa kini, tetapi juga mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu, jadi metode ini akan membuat sensus penduduk lebih praktis dan efisien. Masyarakat dapat berpartisipasi secara mandiri melalui situs web sensus.bps.go.id dengan menggunakan perangkat yang terhubung jaringan internet. Jika tidak sempat mengisi secara online, masyarakat akan dikunjungi petugas sensus di bulan Juli untuk melakukan wawancara. Baik secara online maupun wawancara, masyarakat diminta memberikan jawaban dengan jujur dan benar. Yang ketiga, bonus demografi harus diisi dengan generasi sehat dan cerdas. Sebelumnya, apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada 2030 sampai 2040. Bonus demografi ditandai dengan tingginya jumlah penduduk yang berusia produktif, yakni antara usia 15 sampai 65 tahun dibanding yang non-produktif. Bonus demografi yang tinggi ini bisa membawa dampak baik, tapi sebaliknya juga bisa menjadi bencana. Jika tidak disiapkan dengan matang, bisa jadi bonus demografi akan menjadi bumerang.
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Dwi Listiawardani mengatakan bonus demografi harus dibarengi dengan generasi berkualitas. Karena itu perlu dipersiapkan mulai dari kesehatan calon ibu, kesehatan ibu, dan anak dari masa kandungan sampai dewasa. Untuk menyiapkan generasi emas yang sehat diperlukan komitmen pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah harus sadar persoalan stunting di wilayahnya. Dalam hal ini, pemerintah terus berusaha melakukan pemenuhan kesehatan bermutu di seluruh wilayah tanah air. Bagaimana pemenuhan sumber daya manusia, tenaga kesehatan, sampai daerah perbatasan dan terpencil. Itu sudah digencarkan pemerintah dengan menempatkan dokter, bidan, dokter spesialis, lalu membangun puskesmas di tempat-tempat yang sulit dijangkau dan standar yang sama. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai dinamika kependudukan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dibalas di kolom replay yang telah disediakan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.